Apa yang kita percayai, apa yang kita dukung, adalah sebuah proses yang diciptakan oleh otak kita yang hebat ini. Otak kita yang ukurannya hanya sekitar 2% dari berat badan kita ini bertanggung jawab menangkap fakta opini dari hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan memproyeksikannya ke dalam diri kita, membentuk sifat kita. Bukan sulap, bukan sihir. Ada banyak cara bagaimana lingkungan bisa mempengaruhi kita. Mulai dari hal yang kita sadari sampai yang tidak kita sadari. Dari yang biasa aja sampai cara yang paling menyeramkan. Bagaimana itu semua bekerja dan apakah tindakan mengontrol otak ini dapat kita lakukan ke semua orang? Simak penjelasannya pada episode Nose ID kali ini. Riset untuk mengontrol pikiran dan perilaku manusia sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Penelitian tentang beberapa metode untuk mengontrol dan mempengaruhi perilaku serta pikiran banyak orang juga dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik sains, kimia, hingga teknik psikologi dan komunikasi. Sampai sekarang, riset untuk ini masih terus berjalan. Otak kita melakukan seleksi secara otomatis atas ide atau persepsi mana yang menarik untuk kita dan mana yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita alami dan pelajari di masa lalu. Secara tidak disadari, kita pun melakukan hal tersebut kepada orang lain. Komunikasi yang kita buat antara manusia selalu berkaitan dengan dua hal, sikap dan perilaku. Sikap adalah sebuah pendapat kita mengenai orang atau peristiwa dan perilaku serta tindakan yang kita buat berdasarkan lingkungan tempat kita berada. Disinilah kita mengenal social influence atau pengaruh sosial. Ada beberapa contoh yang mudah agar kita dapat mengerti pengaruh sosial. Saat guru melihat muridnya yang sering terlambat masuk kelas, maka guru akan membuat peraturan. Apabila telat, maka tidak bisa mengikuti pelajarannya. Dengan guru membuat peraturan, maka kepatuhan akan timbul. Perilaku murid pun akan mengikuti peraturan guru tersebut. Atau di saat kita ingin orang melakukan hal baik seperti olahraga, kita melakukan persuasi kepada orang tersebut dengan memberitahu manfaat dari olahraga. Diharapkan sikap dan perilaku orang tersebut pun akan berubah ketika hal yang disampaikan terdengar logis dan masuk akal. Kita juga pernah mengenal kata propaganda dan cuci otak. Ini adalah bentuk lain dari pengaruh sosial. Di luar konteks negatif atau tidak, propaganda dan cuci otak itu cenderung tidak objektif. Propaganda dan cuci otak adalah usaha untuk mempengaruhi kepercayaan kita terhadap suatu hal, yang kemudian akan mengubah sikap dan perilaku kita. Di antara kedua cara ini, cuci otak adalah cara yang lebih agresif, karena cuci otak mencabut kebebasan orang secara paksa. Sementara propaganda merupakan salah satu metode social influence yang terbilang lebih lunak. Propaganda sudah sering dilakukan oleh berbagai negara di masa lalu. Contohnya seperti yang dilakukan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, di mana partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler melakukan propaganda rasial yang menyebut ras Arya adalah ras paling superior di dunia. Dan sebaliknya, Nazi menyebarkan propaganda melalui siaran radio dan media cetak yang menuduh dan menjelek-jelekan kaum Yahudi. Bahkan dalam Perang Dunia, seringkali Nazi dan Kekaisaran Jepang dengan sengaja tidak mengakui pasukannya telah kalah di sebuah aksi pertempuran dan justru memberitakan kepada warganya jika pasukan mereka menang telak atas pasukan sekutu. Tujuannya, ya biar warganya tetap percaya dengan pemerintahan Nazi dan Kekaisaran Jepang. Hingga hari ini, propaganda menjadi salah satu dasar teori konspirasi yang mewarnai pandemi COVID. Ingatkah kamu jika 2 tahun yang lalu muncul banyak teori yang menyebut jika COVID merupakan propaganda untuk menakut-nakuti dan mengontrol kehidupan masyarakat? Selain itu, upaya-upaya penanggulangan COVID melalui vaksinasi juga diwarnai propaganda yang menuduh jika vaksin yang digunakan merupakan zat yang bisa mengontrol pikiran masyarakat. Bahkan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia juga menyatakan ada propaganda toxic positivity untuk tidak membaca, mengunggah, dan membagikan berita tentang COVID-19 dengan alasan jika berita tentang COVID hanyalah berita negatif yang tidak bermanfaat dan membuat stres masyarakat. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Apakah pandemi COVID ini hanyalah sebuah propaganda?
Atau justru orang-orang yang menganggap COVID tidak ada, serta orang-orang yang rajin menyebarkan hoax seputar COVID, adalah orang-orang yang menyebarkan propaganda dan berusaha mencuci otak masyarakat dengan berita bohong? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol belnya biar kamu nggak ketinggalan update episode terbaru dari Nos ID. Jangan lupa untuk follow Instagram serta TikTok Nos ID. Kamu juga bisa share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.